Timnas Indonesia U19 sudah sebulan terakhir menjalani agenda bersama sejak tampil di Maurice Revello Tournament 2024. Hasilnya memang tidak terlalu apik dengan menduduki posisi buncit di turnamen yang digelar 3-16 Juni 2024 itu. Namun, turnamen tersebut telah menjadi awal bergabungnya striker naturalisasi Jens Raven. Dia kini disiapkan untuk membela Timnas Indonesia U19 dalam Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, menyebutkan Jens Raven masih perlu penyesuaian, namun semuanya berjalan dengan baik. Masih adaptasi, kalau untuk dengan pemain lain, untuk sosialisasi, adaptasi dengan teman-temannya, ya sudah sangat baik. Karena Jens Raven juga bergabung di Toulon kemarin, kata pelatih Timnas Indonesia U19 berusia 61 tahun tersebut. Filipina dianggap sebagai lawan terberat Timnas Indonesia U19 di Grup A Piala AFF U19 2024. Pendapat itu dikemukakan oleh striker naturalisasi, Jens Raven. Timnas Indonesia U19 tergabung dalam Grup A Piala AFF U19 2024. Selain Filipina, Garuda Muda juga akan melawan Timor Leste dan Kamboja. Menurut saya di grup kami, yang saya dengar Filipina adalah lawan terberat. Namun tentunya kami harus melihat dan memberikan yang terbaik dan berharap hasil yang baik, ujar Jens Raven. Penyerang naturalisasi Timnas Indonesia U19, Jens Raven ditanya tentang pemain idolanya. Pemain keturunan Yogyakarta itu menunjuk Lionel Messi. Sebagai pemain yang lahir di Belanda, Jens Raven juga memiliki pemain favorit dari negeri kincir angin. Striker berusia 18 tahun ini memilih Frenkie de Jong. Selain itu, Jens Raven juga mengungkapkan pemain kesukaannya di Timnas Indonesia. Pesepak bola FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 itu menyebut Kelvin Verdonk. Pemain favorit saya adalah Lionel Messi, tentu saja, tapi menurut saya tidak ada keraguan, ujar Jens Raven. Tapi, seperti di Belanda, menurut saya Frenkie de Jong adalah yang terbaik. Tapi bagi saya terlihat seperti seorang striker, menurut saya seperti Robert Lewandowski, tutur Jens Raven. Terkait pemain favorit di Timnas Indonesia, pertanyaan yang bagus. Izinkan saya mengatakannya. Ya, Kelvin Verdonk, jawab pemain Timnas U19 ini. Musim 2023 hingga 2024 menjadi musim yang penuh paradoks bagi kiper Emil Audero. Di satu sisi, ia merasakan kegembiraan mengangkat trofi Piala Super Italia 2023 dan Liga Italia 2023 hingga 2024 bersama Inter Milan. Di sisi lain, ia harus menelan pil pahit degradasi bersama Sampdoria. Audero dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan dengan harapan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan membantu Inter Milan meraih gelar juara. Keputusan tersebut tepat. Ia berkontribusi dalam perjalanan Inter Milan meraih 2 trofi bergengsi. Namun, kebahagiaan Audero tidak berlangsung lama. Ia harus kembali ke Sampdoria yang terdegradasi ke Serie B di akhir musim 2022 hingga 2023. Di Serie B, Audero gagal membawa Sampdoria promosi ke Serie A. Upaya Sampdoria untuk promosi ke Serie A melalui babak playoff pun gagal. Kekalahan dari Palermo di babak playoff membuat Audero dan Sampdoria harus kembali bermain di Serie B pada musim 2024 hingga 2025. Sementara itu, Martin Paes siap berlaga di Serie A. Di tengah kekecewaan Audero, kabar gembira datang dari kiper muda Indonesia lainnya, Martin Paes. Ia dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan klub Serie A, Empoli. Masa depan Audero masih belum jelas. Ia kemungkinan akan mencari klub baru di Serie A atau tetap bertahan di Sampdoria. Nathan Choyaon, bintang muda Timnas Indonesia, tengah dihadapkan pada situasi yang penuh teka-teki. Di satu sisi, ia tergabung dalam skuad pramusim Swansea City dan mengikuti pemusatan latihan di Austria. Di sisi lain, rumor transfer terus menghampirinya, dengan tawaran pinjaman dari Oxford United. Nathan tak gentar dengan situasi ini. Ia bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meyakinkan pelatih Swansea City, Luke Williams, agar ia dipertahankan. Tur pramusim di Austria menjadi ajang pembuktian bagi Nathan. Ia akan bertanding bersama Swansea City melawan FC Köln pada 24 Juli dan kemungkinan melawan tim lain di Austria. Nathan sadar bahwa ia harus tampil memukau dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing di level Championship dan layak mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City. Perjalanan Nathan di Swansea City sejauh ini memang belum mulus.
Sejak didatangkan pada musim panas 2023, ia belum pernah sekalipun tampil di tim utama. Ia sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen selama setengah musim, namun hanya bermain 4 kali dengan total 15 menit. Nathan tak ingin larut dalam kekecewaan. Ia ingin bangkit dan membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bagian dari Swansea City. Tekadnya semakin kuat dengan kontraknya yang masih tersisa hingga Juni 2026. Mampukah Nathan Choyaon memukau Luke Williams dan mengamankan posisinya di Swansea City? Mari kita dukung perjuangannya dan saksikan aksi gemilangnya di tur pramusim Austria. Dukung terus Nathan Choyaon. Merah putih di dadanya, Garuda di matanya. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot terus mengikuti pemusatan latihan bersama Ipswich Town. Klub promosi di Premier League 2024-2025 itu sudah menjalani sesi pramusim sejak sepekan terakhir. Sebagai persiapan, Ipswich Town bakal menjamu Fortuna Düsseldorf di Portman Road pada Sabtu, 27 Juli 2024 waktu setempat. Sebelumnya, mereka akan lebih dulu berhadapan dengan Shakhtar Donetsk pada 20 Juli sebagai penutupan training camp di Austria. Setelah menyelesaikan serangkaian pemusatan latihan di Austria, Elkan Bagot CS bakal terbang ke Jerman. Di sana, Ipswich Town dijadwalkan melakoni 2 pertandingan uji coba. Kabar baik datang dari Ragnar Oratmangun. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini gabung klub Cadiz Liga Spanyol. Ragnar Oratmangun adalah pemain sayap Indonesia. Ragnar Oratmangun tadinya dikabarkan diputus kontrak oleh FC Groningen Belanda. Ragnar Oratmangun pindah bermain sepak bola dari klub Belanda menuju Spanyol. Hebatnya, Cadiz adalah klub Liga Spanyol bermarkas di Andalusia, Spanyol. Cadiz adalah komunitas otonomi Andalusia. Dalam sejarah, Islam pertama kali masuk Spanyol melalui Andalusia. Sebanyak 20,724 tempat duduk Stadion Estadio Ramon de Carranza akan menyaksikan permainan Ragnar Oratmangun bersama klub Cadiz. Ragnar Oratmangun adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Keluarga Ragnar Oratmangun banyak berada di Ambon, Maluku, Indonesia. Bergabungnya Ragnar Oratmangun bersama Cadiz, menempatkan posisi tawar Pak Haji itu di dunia sepak bola. Ragnar Oratmangun masuk dalam daftar pemain keturunan yang membela Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026.